Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalkan nama saya Faiz Brilian Febrianto dengan NIM 25000120076 dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 25380120488. Perkenalkan, nama saya Aidan Maranila Spesialis Santoso dengan NIM 250001207. Nama saya Libby Pratama dengan NIM 25000120072. Perkenalkan, nama saya Sofia Tiwi dengan NIM 250012005. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita Maharani dengan NIM 25000120068. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa sih yang di sini yang pernah ngerasain godaan buat top up game, buat beli skin epic, skin legend, karakter bintang 5 atau item limited edition? Pasti tangan ini ngerasa gatal banget buat ngeklik tombol beli. Membeli skin atau item dalam game hukumnya itu boleh-boleh saja sebagai bentuk hiburan, asal menggunakan uang sendiri dan tidak lewat perjudian. Tapi masalahnya muncul ketika hobi ini menjadi kecanduan. Banyak anak muda yang rela nggak jajan, membohongi orang tua demi uang SPP, atau bahkan berutang lewat pay later demi top up game. Efeknya itu nggak main-main. Efeknya itu memberikan true damage atau kerusakan nyata bagi masa depan dan spiritual kita. Mari kita lihat 3 pengingat dari Al-Quran tentang bahayanya kecanduan top up. Bayangin uang ratusan ribu bahkan jutaan yang kita habiskan buat sesuatu yang cuma ada selama servernya nyala. Kalau misalkan servernya tutup, semua habis tanpa sisa. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Ironisnya, kita sering menunda sedekah dengan alasan belum ada uang. Padahal ketika ada event limited di game, kita langsung membuka dompet kita tanpa perlu pikir panjang. Padahal nilai barang digital tergantung penuh sama server yang bisa mati kapan saja. Beda dengan sedekah yang pahalanya dapat terus mengalir bahkan sampai kita mati. Islam tidak melarang hiburan, tapi mengajarkan kita untuk mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari setiap uang yang kita keluarkan. Oleh karena itu, mari kita mulai biasakan diri untuk berpikir 2 kali sebelum belanja hal yang sifatnya sementara. Karena barang digital bisa hilang kapan saja, tetapi pahala sedekah tidak akan pernah hilang sampai kita mati. Oke, yang kedua ada efek candu dan menipu. Nah, kecanduan top up itu mirip fata morgana. Contohnya, game Free Fire baru merilis skin baru dan kita akan top up itu. Setelah beberapa bulan kemudian, skin Free Fire mengeluarkan yang lebih bagus dan lebih keren. Maka itu adalah nafsu yang nggak bisa dihabiskan. Lalu ada pun dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Oke, maka kesimpulan yang bakal kita ambil itu kecanduan top up game dapat menipu pemain agar mengeluarkan uang sebanyak mungkin, hingga pentingnya untuk bermain secara bijak. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban setiap yang kita beli. Di game mungkin tidak ada yang tahu kita dapat uang dari mana buat top up, tapi di pengadilan Allah setiap rupiah yang kita keluarkan akan Allah ketahui. Adapun dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanzuru qadama abadin yaumal qiyamati hatta yus'ala an asrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi wa an malihi min aina naqtasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma abalahu. Yang artinya, dari Abu Barzah alaihissalam ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa
ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Bayangkan, nanti di hadapan Allah kita ditanya, uang jajan dari orang tuamu dipakai buat apa? Apakah kita dengan menjawab, dipakai buat gacha skin langka yang dapatnya ampas? Ya Allah, tentu saja kita akan sangat menyesal dan sangat malu. Jadi, kesimpulannya, harta yang kita punya, termasuk uang jajan atau pemberian dari orang tua, sejatinya bukan sesuatu yang bebas kita habiskan tanpa batas. Kelak di akhirat, ada pertanggungjawaban yang menanti. Kalau di dunia game, tidak ada yang peduli dari mana sumber uang top up kita. Lain halnya di hadapan Allah, segala sesuatunya akan dihitung secara rinci tanpa ada yang luput. Karena itu, sebelum menghabiskan uang untuk hal-hal seperti gacha atau membeli skin, kita perlu merenung terlebih dahulu. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan pengeluaran ini kelak? Apakah ini benar-benar bermanfaat atau justru hanya pemborosan yang sia-sia? Ini dia solusi yang dapat kalian lakukan jika sudah kecanduan dalam top up game. Yang pertama, batasi akses dari game atau waktu bermainnya. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa itu tidak boleh menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk bermain game. Yang kedua, pahami konsep nilai uang. Sebelum kalian melakukan top up, misalnya 500.000, bayangkan uang itu bisa buat membeli makan atau bisa juga menyenangkan orang tua. Yang ketiga adalah mengingat takaran. Boleh sesekali top up kalau memang punya sisa dana yang sudah dialokasikan untuk hiburan dan tidak mengganggu kebutuhan pokok. Tetapi tetap saja kita tidak boleh diperbudak oleh game untuk terus-menerus melakukan top up. Yang keempat, bangun rutinitas sehat. Misal, alihkan perhatian dengan aktivitas yang menyenangkan lainnya di siang hari. Kamu bisa pergi berjalan-jalan, bertemu teman atau keluarga, atau melakukan hobi yang menggerakkan fisik.